Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Bina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini pada Minggu kedua Paskah yang bertepatan dengan Minggu Kerahiman Ilahi. Pada hari yang istimewa ini kita akan dibimbing oleh Romo Yohanes Budi Raharjo SDB untuk mendalami firman-firman Tuhan hari ini. Romo Budi, terima kasih sudah hadir, Romo. Kembali kasih sama-sama dan dengan senang hati menyapa kita semua ke para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, selamat Paskah. Mari kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Budi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan Pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Antifon pembuka, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu rohani yang murni, supaya olehnya kamu tumbuh dan diselamatkan. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 12-16. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat di tengah masyarakat Yahudi. Semua orang beriman selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan orang membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan mereka di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang sakit dan orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa akan Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu
dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan kedua dari kitab Wahyu bab 1, ayat 9-11a, dilanjutkan ayat 12-13 dan ayat 17-19. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah padaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca bacaan hari ini. Mari kita mendalami tiap bagiannya. Romo, di hari ini, terutama pada minggu kedua Paskah dan minggu Kerahiman Ilahi, ada hal istimewa apa yang bisa kita pelajari, Romo? Baik, kita mengikuti bacaan yang Bunda Gereja sudah memilihkan untuk perayaan minggu kedua Paskah. Ya. Jadi, ini adalah satu kesatuan dengan Minggu Paskah. Minggu kedua Paskah membentuk 8 hari perayaan sukacita penuh kemuliaan yang kita sebut dengan Oktav Paskah. Ya. Dan pasti, Injil bicara masih tentang pengalaman murid-murid yang bertemu dengan Yesus yang bangkit. Saya ingin memulai tentu bagian pertama ini, bacaan pertama, dan mungkin juga bacaan kedua. Karena hari Minggu ada 2 bacaan sebelum Injil. Dan Anda bisa perhatikan, selama masa Paskah sampai nanti Pentakosta, itu berakhirnya masa Paskah, 50 hari, bacaan pertama tidak seperti biasanya di hari-hari Minggu lainnya, bukan dari kitab Perjanjian Lama. Yeah. Biasanya begitu. Yeah. Tetapi khusus untuk Minggu Paskah, bahkan bacaan harian selama masa Paskah, bacaan pertama itu diambil dari Kisah Para Rasul, di mana bagian dari buku Alkitab Perjanjian Baru. Dan itu menarik, kita terus diajak oleh Bunda Gereja melihat bagaimana kehidupan murid-murid gereja perdana sesudah Yesus bangkit dan kemudian juga sesudah Yesus naik ke surga. Yang kita baca sekarang ini adalah sebuah ringkasan. Dan kalau dicermati, ada 3 ringkasan di dalam Kisah Para Rasul yang menggambarkan bagaimana kehidupan gereja perdana. Ya. Dan Anda bisa lihat dalam kitab suci, ringkasan yang pertama di bab 2, ayat 42-47. Ringkasan yang kedua di bab 4, ayat 35, dan seterusnya. Dan ini yang ringkasan yang ketiga, bab 5, ayat 12-16. Karena ada 3 ringkasan, maka Bunda Gereja secara bijak juga membagi. Kalau tahun A yang pertama, tahun B ringkasan kedua, kita ada di tahun C, ya, ringkasan yang ketiga. Di ringkasan yang ketiga ini, seperti Anda tadi bisa mencermati, menangkap, banyak menekankan tanda-tanda hebat, mukjizat yang dilakukan oleh para rasul, utamanya adalah Petrus. Ke sana kemari menyembuhkan, bahkan bayangan tubuhnya saja sudah
punya efek menyembuhkan, ya. Jadi itu mau menampilkan bagaimana kehidupan gereja perdana, kehidupan para rasul dengan tanda-tanda sebesar itu. Dan akibatnya dari tanda sebesar itu juga menambah jumlah orang yang diselamatkan istilahnya, ya. Yang menerima pewartaan Injil dan memberi diri dibaptis. Begitu. Tapi saya tertarik bahwa di situ di ayat 13, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Saya lebih tertarik itu. Karena itu lebih penting daripada, menurut saya, daripada tanda-tanda luar biasa. Karena tanda-tanda luar biasa, kalau menurut Rasul Paulus, bahkan iblis pun bisa menyaru sebagai malaikat terang, melakukan seperti tanda-tanda yang hebat-hebat itu. Tetapi yang tidak bisa ditiru oleh iblis yang jahat adalah cara hidup yang baru. Nah, itu menurut saya lebih menarik untuk direnungkan, ditangkap. Efek apa kebangkitan Yesus kepada para murid gereja perdana? Dan itu memang lebih ditampilkan di ringkasan yang pertama, yang kedua, yang tadi saya sebutkan itu. Yaitu di sana diceritakan bahwa murid-murid yang sudah diselamatkan itu punya cara hidup yang berbeda. Mereka rajin bersekutu, penuh persaudaraan, dan membagi-bagikan harta benda mereka. Tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Ada yang kelebihan ditaruh di kaki para rasul, dipersembahkan untuk dibagikan. Ada solidaritas, ada kebersamaan, ada saling berbagi, ada sukacita. Singkatnya, hidup dalam kasih. Yang ideal seperti itu, dan ini kan kontras. Kontras dengan kehidupan orang pada umumnya, bahkan ya sampai sekarang, di mana orang kan cenderung mengalahkan yang lain. Cenderung mau menang sendiri, mau mengumpulkan sendiri. Terserah yang lain disingkirkan, dipinggirkan, dikalahkan. Pokoknya saya senang. Tetapi ini tidak. Cara hidup jemaat yang pertama seperti itu. Sampai-sampai tidak ada seorang pun yang menganggap hartanya itu miliknya sendiri. Tetapi milik bersama, dibagikan dengan baik oleh para rasul sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi tidak ada yang kelebihan, tidak kekurangan. Dan itu sangat mengesankan orang lain yang belum menjadi anggota, dan dalam arti itu mereka sangat dihormati orang banyak. Karena cara hidup yang baru, yang memancarkan persaudaraan sejati, yang kasih itu, dan itu memenangkan hati banyak orang, dan itu yang sebetulnya lebih banyak lalu orang mau bergabung. Aku mau juga dong, ya, menjalani cara hidup yang penuh sukacita, penuh persaudaraan, penuh kasih seperti itu. Jadi menurut saya itu yang menarik untuk kita renungkan, cara hidup jemaat yang pertama. Menjadi potret yang ideal. Digambarkan ideal, menjadi mungkin istilahnya sebagai benchmark, tolok ukur, kita selalu diundang ke sana. Ya, ke cara hidup jemaat perdana itu. Semangat berbagi gitu. Semangat berbagi, penuh kasih itu, ya. Beda dengan cara hidup orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, ini yang penting, bagaimana orang mengenal Yesus, lalu punya iman. Dan iman itu lalu berbuah dalam perbuatan, bermuara dalam kasih. Iman yang bekerja dalam kasih. Iman yang menghasilkan kebaikan-kebaikan penuh kasih. Jadi awalnya itu kehidupan baru itu iman. Menjadi percaya bahwa Yesus itu wafat untuk kita. Kita mau menerima anugerah keselamatan dengan menerima baptis.
Lalu dari situ hidup kita menjadi mestinya hidup baru dalam iman, dalam anugerah Roh Kudus, ya. Dan itu semua anugerah. Maka tadi dalam doa pembuka, ya, tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan agar kami semua makin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami. Itu awal gerbangnya, ya. Betapa luhur Roh yang melahirkan kembali. Pembaptisan tidak hanya menghapus dosa kita, tapi memberi anugerah Roh Kudus supaya hidup kita mestinya dibimbing oleh Roh. Ya, hidup selaku anak-anak Allah. Bukan dibimbing oleh kedagingan lagi, ya, atau keduniawian begitu, ya, tapi dibimbing oleh Roh. Dan betapa mulia darah yang menebus kami. Oke, itu semua karena penebusan Kristus. Dan mungkin ini sedikit menyambung ke bacaan yang kedua tadi dari kitab Wahyu, di mana Rasul Yohanes melihat penampakan, ya, dalam bahasa yang sangat simbolis, itu lambang-lambang, oke, dan dikatakan dalam kesusahan, ya, di Pulau Patmos dan menantikan Yesus, lalu mendapat penglihatan itu dalam kesusahan, karena waktu ini ditulis menurut sejarah dan ahli kitab suci kiranya pada zaman Kaisar Domitianus, ya, dan di akhir 2 tahun periodenya dia memerintah tahun 81 sampai 96 Masehi, dan dikatakan di 2 tahun terakhir periodenya dia melakukan banyak penganiayaan kepada orang-orang Kristiani, ya, di kekaisarannya. Dan di dalam situasi yang seperti itu, nampak di sini kemudian Yesus kepada Yohanes dan memberi pesan yang tidak lain mau memberikan penguatan supaya jangan gugur imannya dalam mengalami penganiayaan yang begitu hebat, ya, supaya terus bisa imannya bisa hidup dan terus bertumbuh yang tadi seperti gambaran jemaat pertama, bertumbuh di dalam kasih. Dan pesan Yesus yang menampakkan diri kepada Yohanes itu, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu tanda keilahian. Allah itu kan yang awal dan yang akhir, yang tidak berkesudahan. Begitu, ya. Jangan takut. Dengan kata lain Tuhan mau mengatakan, aku tahu penderitaanmu. Aku tahu kesusahanmu. Tetapi jangan takut, ini aku bersama menyertai jemaat, ya. Masih ingat ketika pertobatan Paulus, ya, Saulus menjadi Paulus begitu, dan dia menganiaya jemaat. Ya, lalu di dalam penampakannya ketika dia sedang berjalan dari Yerusalem ke Damaskus, mau menangkap murid-murid Tuhan di Damaskus, di tengah jalan melihat cahaya, rebah, dan ada suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Menarik. Apa yang dilakukan terhadap umat, tetapi seperti bagi Tuhan sendiri, itu dikenakan kepadanya. Sekali lagi buat saya itu kita melihat, biarpun kita tidak melihat Tuhan, tetapi iman itu penting, bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan hadir, bahkan Tuhan ikut mengalami, merasakan penganiayaan yang dilakukan orang-orang yang memusuhi gereja, mau menghancurkan iman, ya, dan itu tanda Tuhan menyertai kita, Immanuel. Oke? Amin. Dengan keyakinan itu, maka kita mestinya tidak takut, jangan takut. Semoga renungan bagian pertama ini bisa memberi inspirasi iman untuk kita masing-masing, punya kesusahan kita, punya tantangan kita zaman yang lain, ya, mungkin yang menganiaya iman kita mungkin dari cara dunia hidup, budaya, ada yang sebut budaya kematian, suasana mungkin sekularisme, ya, dan media sosial yang
Gencar iya, membuatnya. dan menyajikan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, ya, untuk menaruh iman. Nah, itu semua kan kita alami. Ya. Dan kita boleh merasa seperti jemaat perdana. Ya, biarpun dianiaya, kita tetap kuat dalam iman, dan lebih dari itu, tidak hanya bertahan, tetapi iman yang bekerja dalam kasih, berbagi, penuh kasih begitu, dan semoga cara hidup yang seperti itu di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas paroki gitu, lingkungan, membuat orang-orang yang lain melihat dengan penuh hormat, sangat tertarik, dan jumlah ditambahkan orang-orang yang mau menjadi murid-murid Tuhan untuk diselamatkan. Begitu. Jadi dengan perbuatan kasih kita bisa menjadi teladan saksi-saksi bagi yang lain ya Romo. Luar biasa. Terima kasih Romo untuk penguatannya. Kita akan endapkan dulu apa yang sudah disampaikan oleh Romo. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini pada Minggu kedua Paskah yang bertepatan dengan Minggu Kerahiman Ilahi. Kita masih dibimbing dan ditemani oleh Romo Yohanes Budi Raharjo, SDB. Romo, kita lanjutkan lagi ya, yang tadi Romo sudah menguatkan kita untuk tidak takut, untuk terus tetap beriman dan membagikan kasih. Di mungkin bacaan Injil secara khusus ada pesan apa Romo? Baik, Bu Wina, kita lanjut. Di bacaan renungan bagian pertama muncul tema tentang iman. Ya, iman sebagai awal, lalu berbuah dalam kasih, bermuara dalam kasih, dan itu kesempurnaan kasih itu tujuan hidup kita orang beriman. Nah, Minggu kedua Paskah kita bisa lihat memang kental dengan suasana tema iman itu, dan bacaan Injil juga bicara orang yang proses gitu ya, murid-murid yang kemudian menjadi percaya, penuh iman, dan itu diwakili oleh Thomas. Ya, dan Thomas dalam pengalamannya, dan kita tahu di situ tadi ceritanya di hari pertama pekan itu, ya, Yesus pertama kali menampakkan murid-murid. Lalu 8 hari, ya, lagi-lagi 8 itu oktav ya, menampakkan lagi, dan seperti menjawab permintaan atau tantangan dari Thomas. Kalau aku belum itu meraba, mencucukkan, sekali-kali tidak percaya. Dan di situ lagi-lagi Tuhan menampakkan diri dan mempersilahkan Thomas, ya, melihat luka-lukanya, menyentuh, meraba, menaruh tangan supaya menjadi percaya. Dan di situ ada satu seruan, ya, tanggapan Thomas yang bagus sekali menjadi doa. Ya Tuhanku dan Allahku. Artinya dia sampai kepada iman. Yesus yang bangkit, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu ada kata-kata dari Tuhan, karena engkau melihat, percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Nah, itu tentu sangat meaningful dan sangat menyapa kita semua. Karena kita semua tidak melihat Tuhan. Kita semua tidak punya pengalaman seperti yang diceritakan rasul-rasul itu, bertemu dengan Kristus yang bangkit. Atau seperti Rasul Paulus itu, yang bertemu dengan Kristus yang bangkit. Begitu. Dan dasar iman kita lalu apa? Dasar iman kita adalah sabda Tuhan. Dan kesaksian para murid. Kesaksian para rasul. Itu dasar iman kita. Dan kalau kita membaca, maka tadi saya katakan selama masa Paskah, bacaan pertama, misa Minggu Paskah, bahkan harian, misa harian dari Kisah Para Rasul. Dan di situ kita melihat bagaimana kehidupan
murid-murid yang pertama, gereja perdana. Sungguh terjadi perubahan yang radikal, yang bukan duniawi. Ya. Bayangkan waktu sebelum Yesus bangkit, murid-murid kalau masih ingat dalam perjalanan dari Galilea ke Yerusalem, Yesus bicara tentang mari kita pergi Yerusalem. Di sana anak manusia mau ditolak, menderita, dan segala macam, sampai mati, itu ya. Tetapi apa yang terjadi reaksi para murid? Pertama Petrus bereaksi, sekali-kali ini tidak akan terjadi pada engkau. Jangan bicara seperti itu, ya. Sampai Yesus menegur keras, kan, enyahlah iblis, ya. Nah, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah. Yang kedua, kalau masih ingat, mereka di jalan itu, Yesus bilang lagi tentang anak manusia yang mau menderita itu, mereka malah bertengkar. Siapa di antara kita yang lebih besar? Ya, siapa? Yang duduk di kanan. Ya, nah, yang ketiga itu. Yang ketiga permintaan anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, panggil mamanya juga, ikut ya, ibunya juga ya. Tolong, minta apa yang kau minta, ya kan? Ya itu. Nanti kalau saya menjadi raja, satu duduk kanan, satu duduk kirimu. Ya, posisi. Dan artinya mereka mau mengikuti Yesus, itu punya motivasi duniawi. Dan pengertian Yesus juga raja duniawi. Ya. Menjadi raja seperti Daud. Kerajaan. Ya, mungkin jadi presiden kalau tempat kita. Dan aku jadi menteri-menterinya, perdana menteri, begitu kan? Ya. Kanan kiri. Nah, ternyata tidak terjadi, malah sebaliknya. Gambarannya beda sekali. Beda sekali, dan Yesus bukannya naik tahta, naik salib. Ya. Bukan mengenal mahkota emas kemuliaan, mahkota duri. Ya. Bukan mengenal jubah raja, malah seperti itu. Ya. Dan shock, hancur harapannya, dan confused. Ya. Bubar semua kan dikatakan. Lari semua biar ya. Dan ketika Yesus bangkit, proses mereka tadinya juga tidak percaya. Ya memang tidak gampang mempercayai berita ketika wanita itu yang ke kubur itu bilang kubur kosong. Ya. Melihat malaikat, melihat Yesus, itu halusinasi kali atau apa, omong kosong begitu ya. Dicuri, ada Iya, yang bilang. dicuri kan. Tidak gampang realitas itu. Ya. Sampai akhirnya bertemu dengan Kristus yang bangkit. Dan dari situ kita melihat ada perubahan. Mulai terjadi perubahan. Dan perubahan itu karena kemudian mereka percaya. Iman. Dan kalau dibaca di dalam Kisah Para Rasul, kemudian para rasul itu mulai mewartakan Injil, kabar sukacita itu, dan mengadakan seperti tadi bacaan pertama, tanda-tanda itu, tapi mereka dilarang oleh penguasa. Mereka melihat ini adalah ajaran sesat, salah jalan, dilarang, dan dengan ancaman bahkan dianiaya. Hadapkan ke mahkamah agama, didera begitu ya. Tetapi apa reaksinya? Mereka keluar dari situ penuh sukacita. Karena mereka boleh menderita dalam nama Yesus, untuk kesaksian. Ini yang saya maksud. Cara berpikirnya itu sudah berbeda. Ya, sudah berbeda. Tadinya mencari kemuliaan duniawi, mau mencari tempat tahta kursi empuk, malah sekarang bersukacita bahkan ketika dianiaya, didera. Ya, dan mereka yang tadinya takut-takut mengunci di dalam rumah begitu, menjadi yang berani, tidak takut mati. Oke? Dan yang tadinya hidupnya juga mungkin penuh dengan keegoisan dan sebagainya, penuh kasih dan rela melayani sesama. Ya. Dan seperti itulah hidup yang berubah itu, yang sangat berubah itu yang membuat sekali lagi tanda yang utama, dasar iman kita akan kebangkitan. Karena sungguh-sungguh pasti mereka ada mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan yang luar biasa, yang impact-nya besar
untuk hidup mereka bisa merubah seperti itu. Bukan emas perak, bukan kekuasaan kemuliaan duniawi, tapi Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit menampakkan kemuliaannya dalam kehidupan murid-muridnya dalam gerejanya. Begitu ada antifon ya dalam doa brevir selama masa Oktah Paskah begitu ya. Kemuliaan Kristus yang bangkit menampakkan kemuliaannya dalam kehidupan para murid gereja perdana ya. Jadi demikian sekali lagi iman kita landasannya adalah sabda Tuhan dan kesaksian para murid. Dan kita diundang untuk bisa terus menjadi percaya supaya bisa seperti Rasul Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Dan itu yang akan mengubah hidup kita. Tadi beberapa kali disebutkan tentang Minggu Kerahiman Ilahi. Yeah. Ya, saya ingin menambahkan sekarang ya catatan perayaan liturgi di dalam gereja. Itu adalah satu devosi yang baru. Kita banyak devosi kepada Bunda Maria Immaculata, Maria Lourdes, ada Yesus, kepada hati kudus Yesus, dan ini ada kerahiman ilahi. Dan sebagaimana kiranya sebagian sudah tahu, devosi itu lebih ke sini, zaman abad 20, zaman modern boleh dibilang, yang paling baru, dan itu adalah penampakan Yesus kepada Suster Faustina Kowalska yang sudah menjadi santa. Dulu sempat devosi ini dilarang, dibekukan di dalam gereja karena ada mungkin dikatakan ada salah menerjemahkan pesan-pesan dan meragukan keabsahan penampakan. Tapi waktu itu Karol Wojtyła yang kemudian menjadi Sri Paus Yohanes Paulus II yang mengenali itu dan menstudi dan yang banyak membela. Karena sama-sama Polandia juga. Sama-sama Polandia. Jadi mengenal baik ya. Apalagi setelah menjadi Sri Paus, beliau menyatakan orang ini santa dan mengukuhkan devosi ini dengan menetapkan pesta kerahiman ilahi dan pestanya ditetapkan dalam liturgi gereja di minggu kedua Paskah. Menutup Oktah Paskah dengan pesta kerahiman ilahi, di mana yang punya devosi ini berdevosi selama 9 hari novena mulai Jumat Agung. Karena Jumat Agung itu adalah tanda puncak Allah menunjukkan jati dirinya. Dan jati dirinya adalah Allah itu kerahiman. Kerahiman yang seperti itu, ya, kerahiman ilahi. Tercurah semuanya untuk kita, dan dalam 9 hari devosi akhirnya 9 hari novena ditutup dengan pesta kerahiman ilahi di minggu kedua Paskah. Pesannya tentu supaya kita makin menangkap keilahian, kerahiman Tuhan itu, dan supaya kita lagi-lagi tidak takut. Tidak takut, bahkan kita orang yang berdosa kayak apapun, datanglah, jangan takut, karena kerahiman ilahi, kasih Allah yang tak ada batasnya itu. Dan Sri Paus Fransiskus yang telah berpulang, itu juga mau dalam pesan-pesan pastoral pelayanannya adalah kerahiman. Mau menampilkan Allah itu kerahiman. Ya, dan sampai ada buku yang ditulis dengan untuk Paus Fransiskus dengan judul dalam bahasa Indonesia adalah nama Allah adalah kerahiman. The name of God is mercy. Jadi pribadi Allah itu adalah belas kasih, kerahiman. Mengundang kita semua menimba kerahiman, mengenal kasih Allah, dan semoga dengan demikian, karena tahu Allah itu kerahiman, itu efeknya kepada cara hidup kita. Cara hidup kita kiranya adalah cara hidup kerahiman, penuh belas kasih kepada sesama. Ya, sungguh sangat berbeda dengan orang-orang yang mungkin punya paham agama itu menyingkirkan yang lain, ya, atau bahkan dalam nama
iman agama tertentu, Allah tertentu bisa menganiaya yang lain. Berbeda sekali, ya. Luar biasa ya Romo. Betul, ya. Dan semoga kita juga merayakan ini kerahiman ilahi, dan ingat juga pesan dari Paus Fransiskus, dan tentu Yohanes Paulus II juga sudah menyatakannya itu, memperjuangkannya. Semoga kita menangkap dan hidup kita terus diinspirasi oleh kerahiman Allah yang dinyatakan oleh Yesus adalah Sang Kerahiman. Dan dengan iman itu, hidup kita juga dirubah penuh kasih, dan kasih dalam kesempurnaannya, boleh dibilang begitu, adalah kerahiman. Demikian, Ibu Ina, ya, kiranya menjadi inspirasi dan mengarahkan lagi melihat visi seperti Rasul Yohanes mendapat visi, dan ya, visi untuk hidup kita. Itulah tujuan hidup kita sampai pada kesempurnaan, kepenuhan, keilahian yang tidak lain adalah kasih penuh kerahiman seperti Yesus. Amin, Romo. Tuhan selalu menyertai kita ya Romo ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendapatkan banyak sekali penguatan dari Romo betapa Tuhan itu Maha Rahim. Mari kita segera tutup dengan doa penutup dan nanti mohon berkat ya Romo. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon, semoga rahmat perayaan Paskah, sabdamu, kesaksian para rasul yang telah kami terima, terus bekerja dalam hati kami, menguatkan iman kami, iman yang berbuah dalam kasih, dan kasih penuh kerahiman, supaya kami juga menjadi saksi-saksi kebangkitan-Mu, menjadi manusia-manusia Paskah yang turut bekerja lewat kesaksian kami untuk keselamatan semua orang seturut kehendak Bapa di surga. Kami mohonkan ini kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, terima kasih. Kembali semoga kasih. Tuhan memberkati tugas dan pelayanan Romo. Sama-sama, Ibu. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik. Kepada seluruh sahabat Oase Rohani Katolik, semoga kita dikuatkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Romo Budi. Semoga kita ingat bahwa Tuhan Maha Rahim dan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.